Nah, mungkin lebih banyak nggak sadarnya ini yang kesenggol terus. Jadi kalau kita harus kontrol seumur hidup, itu capek dan melelahkan karena jangka panjang akan sangat-sangat, aduh, bener-bener kayak nggak enak banget. DOA tidak main di ranah psikologis, dia nggak sifatnya ngasih saran. Aku kan nggak ngasih saran, kamu harusnya baik sama teman kamu. Karena kan jadi gemes banget. Kalau kayak gemes tuh kayaknya pengen ngebelain yang korbannya kan. Korbannya, iya. Halo Coach. Halo Apa? Bang, balik lagi Bang. Akhirnya setelah sekian lama ya kita baru ketemu lagi. Nah, ini udah sebenarnya sih pertanyaan sih kalau disusun sih banyak nih, bisa sampai tebal segini kayak ini. Oh ya siap. Cuman Gak apa-apa. ada beberapa pertanyaan sih yang simpel-simpel aja kan. Thank you. Gini, apa sih yang membedakan metodenya Coach Rio Ya. dengan metodenya yang kayak psikolog lain sih? Kayak gitu. Oh, lebih spesifik ke psikologi. Psikologi Oke. gitu. Berarti kalau Psikologi. levelnya psikologi itu kan memang ahlinya di bidang psikologi disebutnya psikolog kan. Nah, jadi kalau misalkan para psikolog itu banyak mereka berkomunikasi melalui level pikiran sadar, ya terus kayak pelan-pelan akan masuk ke dalam level pikiran bawah sadarnya. Jadi kayak lebih banyak mungkin fungsi kognitif yang akan berperan di sana, sehingga lebih banyak levelnya di level psikologis. Nah, kalau basically di OA itu lebih ngambil ranahnya itu adalah di fisiologisnya, jadi langsung ke arah respons tubuhnya. Jadi misalnya kalau kita marah, kan biasanya tubuh kita yang marah, jadi kayak tubuhnya meledak-ledak. Iya, Nah, betul. kalau di ilmu psikologi kita akan diberikan tips-tips gitu ya, kayak langkah-langkah supaya kita nggak marah itu seperti apa. Terus apa yang harus kita lakukan ketika kita marah. Jadi supaya preventif sebelumnya gitu ya. Atau kalau pas lagi in situation kita harus ngapain. Nah setelah itu evaluasi apa yang kita harus lakukan sambil belajar mengendalikan, biasanya mengontrol dan meredam marahnya. Jadi kembali lagi ke kesadaran kita, sehingga in that split second ketika marah kita muncul dari tubuh, kita kendalikan secara level psikologis kita, jadi dari pikiran kita. Nah jadi kata kuncinya adalah memperkuat di level pikiran sadar, ya, sehingga akhirnya bisa mengendalikan sesuatu yang tidak kita sadari, which is marahnya kita. Karena itu kan kayak kita nggak tahu nih yang bikin marah sebenarnya apa sih. Mungkin gara-gara ngelihat interaksi kecil, tapi kadang-kadang interaksi yang sangat kecil aja bisa bikin kita marah meledak-ledak yang kita nggak tahu. Nah jadi diferensiasi paling besarnya antara ilmu psikologi sama ilmunya DOA, which is di fisiologinya adalah reaktivitas tubuhnya yang diproses. Jadi bukan sekedar memberikan pemahaman di level psikologis, which is ini sebenarnya ilmu yang perlu, penting, signifikan banget setelah kalau kamu beresin fisiologisnya. Jadi ibaratnya tubuh kamu diselesaikan supaya kamu gak marah lagi. Kayak tadi pas datang kamu mungkin begitu denger atau inget aja pengalaman yang kemarin pernah dikhianatin, kamu tubuh kamu marah. Jadi badannya nih yang marah. Nah secara pikiran kamu mungkin pengennya nggak marah, seharusnya jangan marah lah, ya kan? Saya lebih sabar, saya bisa lebih tenang. Apalagi kalau ketemu orang-orang yang di sekeliling saya gitu kan, yang mungkin mereka baik tapi ikut kena tembak marahnya saya. Nah, ketika diproses diberesin adalah tubuhnya jadi tidak reaktif lagi, sehingga semua pertanyaan dan penggaliannya adalah bicara soal apa yang reaksi fisik yang muncul, kenapa. Nah, itu yang diberesin. Ketika ininya udah beres, tubuhnya selesai, tubuh kamu udah nggak marah lagi. Ketika tubuh udah nggak marah, pikiran sadar kamu gak usah berantem sama tubuh kamu lagi. Sehingga jadi dari secara pikiran sadar, kita tinggal menerapkan ilmu-ilmu yang dikasih tadi. Misalnya untuk yang mungkin kayak ngobrolnya lebih strategis, kayak ngomongin tentang apa yang orang lain butuhkan misalkan. Sehingga kita jadi tahu setiap langkah-langkahnya. Terus untuk preventif misalkan hal-hal yang tidak kita inginkan supaya gak terjadi itu seperti apa. Tapi dengan keadaan tubuh yang sudah tidak marah lagi. Jadi benar-benar kita nggak harus ngontrol terus. Karena kalau kita harus mengendalikan, seumur hidup kita harus aware. Ketika kita melatih kesadaran, kita harus sadar terus. Pertanyaan saya, seberapa sering kita bisa sadar terus-terusan? Lebih banyak kita sadar atau kita nggak sadar? Nah mungkin lebih banyak nggak sadarnya ini yang kesenggol terus. Jadi kalau kita harus kontrol seumur hidup, itu capek dan melelahkan. Karena jangka panjang akan sangat-sangat, aduh bener-bener kayak gak enak banget. Tapi kalau kamu selesaikan, sekali aja dia selesai bener-bener tuntas, tubuh kamu udah gak marah-marah lagi, itu udah memberikan sebuah hal yang positif, dukungan untuk supaya kesadaran kamu itu bisa mempraktekkan ilmu-ilmu yang dikasih tadi. Jadi yang paling bagus sebenarnya kombinasi keduanya.
Nah ini bisa saling mengisi karena balik lagi praktek yang diajarkan di ilmu psikologis itu bagus. Betul. Ya, sangat baik, sangat positif, sangat bisa dipraktekkan, sangat bernilai. Tapi ketika mau mempraktekkan, tubuh kita yang sering mengkhianati pikiran kita. Nah tubuhnya diselesaikan. Nah DOA itu spesifik beresin reaktivitas tubuh. Sehingga supaya tubuhnya tidak lagi reaktif, semua pola traumanya itu, trauma responsnya hilang. Benar-benar hilang, clear, dan ya secara longitudinal 1 tahun 2 tahun kemudian dicek baik-baik aja. Makanya aku bikin DOA Light buat ngelihat juga nih yang udah dulu lo setahun yang lalu 2 tahun yang lalu kita beresin gitu kan. Nah ketika udah selesai ya udah benar-benar mereka ringan, happy, kosong, ya sudah. Jadi kayak bebannya itu nggak di situ lagi. Nah di saat itu dia bisa praktekin semua ilmunya dengan santai kayak gitu. Jadi ini sebenarnya saling mengisi. Ya mereka bergerak di ranah yang berbeda. DOA tidak main di ranah psikologis. Dia nggak sifatnya ngasih saran. Aku kan nggak ngasih saran. Kamu harusnya baik sama teman kamu. Kalau dia mengkhianati kamu ya sudah. Kamu terima aja. Kamu jangan marah-marah. Jangan ngerespon seperti itu. Aku dari tadi nggak nasehatin apa-apa. Tapi saat kamu ngerasa udah tenang dari tubuh kamu tenang sendiri kan. Nah jadi level tubuhnya yang aku beresin. Kayak gitu. Yang satu bergerak di level pikiran dan kesadaran. Yang satu di level tubuhnya. Ketidaksadarannya, kenapa tubuh kita merespon seperti itu, apa yang menyebabkannya, ketidaktahuan kita atas masa lalu kita, itu yang aku proses, yang aku selesaikan. Once dia selesai, dia siap untuk dibantu di level kesadaran. Jadi sebelum masuk ke level kesadaran, sebenarnya yang perlu diproses, yang tidak sadarnya dulu. Ketika ini udah selesai, ini jadi lebih mudah. Kayak gitu. Berarti emang metodenya lebih ke fisiologis ya. Fisiologis. Jadi ibaratnya kalau gampang mungkin kalau kamu belajar helikopter menerbangin pesawat kan susah ya. Iya, betul. Banyak teknisnya. Nah, cuman kalau misalkan kamu sendiri takut terbang, kira-kira punya semua pengetahuan itu bermanfaat gak? Gak bakalan sih. Iya. Jadi kamu gak bisa pakai karena kamu sendiri takut terbang. Jangankan ngomong mau tarik tuas terbangnya, ini udah gemeteran dulu gitu kan. Walau mau masuk kokpit langsung. Iya. Nah, aku jadi di mana? itunya harus diberesin dulu, baru setelahnya strateginya perlu. Kalau kita memang tujuannya pengen terbang, kita nggak bisa modal nekat juga. Cuman ngeberesin traumanya selesai, terus gue jadi berani, terus terbangin pakai asal pencet tombolnya, dia mati juga. Kayak gitu. Jadi keduanya penting dan signifikan. Kayak gitu. Iya. Nah, ini kan apa? Ya. Kalau dibilang kan coach sudah merilis banyak orang ya, membantu banyak orang itu. Nah, biasanya kan bakalan nyangkut tuh beban-beban mereka tuh, coach gimana cara ngatasinnya? Ini aku udah pernah jawab di pertanyaan sebelumnya. Mungkin aku jawab sedikit juga. Jadi kembali lagi kalau biasanya sih aku nggak nangkepin bebannya mereka. Jadi kalau misalkan lagi kayak tadi nih ngobrol, aku lebih banyak kayak, kan aku kerjain ini kayak orang IT. Jadi aku ngetik segala macam kayak gitu. Jadi ya aku pecahkan tuh bener-bener jadi kayak capeknya itu kayak capek orang sistem analis. Jadi yang kayak ngebongkar sistemnya orang terus ngerapihin gitu. Jadi kayak abis ini mau nanya di mana nih pertanyaannya, terus mana nih yang salah misalkan. Jadi dicekin semuanya kayak orang coding. Nah jadi beda sama orang yang memang secara energetik mereka engage sama kliennya. Nah kalau aku enggak, justru aku create separation. Makanya aku nggak masuk ke dalam cerita klien, aku cuman kayak nanya ngobrol aja kayak gitu. Berarti memang kalau dibilang kan, saya kan pernah beberapa kali seperti tadi bilang kan beberapa kali ketemu psikolog, ternyata mereka habis ketemu sama kliennya malah bebannya ngikut gitu kan. Makanya kan kalau pas aku lihat nih klien coach ini malah tetap happy aja malah. Kayak nggak nyangkut sama sekali loh, malah nggak nyangkut, malah kayak relax kayak orang nggak punya beban sama sekali gitu. Oke, kan. thank you. Ternyata metodenya emang seperti itu kan, jadi lebih ya memang lebih nggak nyerap, bahasanya lebih nggak nyerap energi positif, energi negatifnya si klien kan. yes. Gitu. Jadi mungkin ini energi itu bergerak sesuai dengan yang kita persepsikan. Jadi kalau kita persepsikan kita nangkepin nyerapin beban emosinya orang, kayak energi itu pasti akan kena. Kalau kita memastikan tubuh kita jadi kayak menerima. Nah sehingga akhirnya ketika
ada kayak gitu interaksi apapun, kita jadi kayak tubuh kita kayak bereaksi terus gitu. Jadi kayak ketemu begini bisa sangat capek, melelahkan. Tapi ketika kamu meyakini hal yang berbeda, ternyata tubuh kita bisa bergerak dengan format yang berbeda juga. Sehingga dia tidak nangkepin tuh sinyal-sinyal itu. Sehingga makanya ada yang orang passionate banget ngerjain beginian malah tambah seneng. Ketika bisa ketemu, bisa bantu, bisa orang happy, itu kayaknya malah kita jadi kayak merasa meaningful, merasa lebih seneng, bahagia gitu. Jadi malah setiap kali ngerjain itu bukannya jadi beban, malah jadi kayak sukacitanya mereka. Kayak gitu. Nah buat aku pribadi ya aku cukup happy bisa bantu klien-klien kayak gitu. Dan ketika aku menseparasi sehingga transference itu juga tidak terjadi dalam diriku. Kayak gitu. Jadi aku nggak ikut tenggelam di dalam cerita klien. Walaupun terkadang mungkin ada tema-tema tertentu yang bikin gemes juga, terutama kalau penindasan ya. Karena structure aku itu mungkin masih ada ya soal tindas menindas gitu. Karena dulu kecil mungkin banyak dibully semacamnya. Jadi kadang-kadang mungkin masih memicu aku di titik-titik tertentu. Sama terutama kalau misalkan yang ditindas tuh kayak istrinya sendiri misalkan. Kan banyak istri-istri yang datang ke aku gitu ya. Terus kalau ketika dijahatin sama suaminya, nah buat bersikap netral itu kayak agak challenging, tapi bukan berarti nggak bisa, ya cukup oke lah gitu. Nah tapi itu aku harus dengan sadar untuk ngebatasin, oke, jangan sampai gue ikut tenggelam ke ceritanya nih, karena kan jadi gemes banget. Kalau gue gemes tuh kayaknya pengen ngebelain yang korbannya kan, Korbannya, iya, kayak betul. gitu. Nah cuman ya kita tetap harus ngelihat semuanya dari sisi yang netral. Sebagai seorang facilitator, jangan sampai tenggelam kepada cerita klien. Jadi segemes apapun, sebego apapun yang orang lain lakukan, kita perlu untuk bisa ada batasannya, kayak gitu.